sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun itu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ya ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Iya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Ya perlu pembuktian kan gitu. Masih perlu pembuktian. Maka inilah pentingnya penyidikan, dan kemudian ada ruang dan nanti seandainya ahli yang dihadirkan oleh para tersangka ini akhirnya bisa merubah tentang alat bukti sebelumnya, maka bisa saja peluangnya SP3 ada. Tetapi seandainya juga bahwa ternyata penyidik sudah punya keyakinan terhadap tersangka sebelumnya, maka bisa dilimpahkan. Jadi peluangnya memang masih memungkinkan. Itulah pentingnya praduga tidak bersalah. Bahwa dalam konteks ini peluang untuk dilanjutkan perkaranya. Di sebuah ruang arsip tua milik negara, tersimpan jutaan dokumen penting yang tak pernah tersentuh publik. Salah satunya adalah sebuah map coklat berlabel samar, dokumen akademik Presiden ke-7. Dalam kisah fiksi ini, map itulah yang menjadi awal dari sebuah cerita panjang tentang ijazah Presiden Joko Widodo. Suatu hari, seorang peneliti muda bernama Raka menemukan kejanggalan kecil saat melakukan digitalisasi arsip lama. Bukan kejanggalan besar, hanya perbedaan jenis kertas dan tinta pada satu salinan ijazah dibandingkan dokumen lain di era yang sama. Temuan itu tidak serta-merta berarti apapun, namun dalam cerita ini, rasa ingin tahu Raka membawanya menelusuri lorong waktu. Raka kemudian menemui tokoh-tokoh fiktif, mantan pegawai kampus, arsiparis senior, hingga dosen yang, katanya, pernah mengajar Jokowi di masa kuliah. Setiap orang memberikan potongan cerita yang berbeda. Ada yang mengatakan dokumen asli tersimpan aman, ada pula yang berbisik bahwa pada masa lalu, sistem administrasi kampus belum serapi sekarang. Dalam konflik cerita, isu, ijazah palsu, bukanlah tuduhan, melainkan simbol dari kacau balau birokrasi lama dan rapuhnya sistem dokumentasi masa lalu. Pada akhirnya, Raka menemukan bahwa tidak ada konspirasi besar, hanya tumpukan arsip yang disalin ulang berkali-kali, dipindahkan, difotokopi, dan disimpan dengan standar berbeda. Cerita ini ditutup dengan pesan sederhana, di era modern,